Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Udah buka belum? Alhamdulillah kalau udah buka. Menyambung pada tema khutbah tadi ba'da maghrib, kita berada di malam bulan suci Ramadan ini, bahwa begitu pentingnya kita berzikir kepada Allah, terutama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbih itu Masya Allah, kalimatnya enteng atau berat? Enteng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah tasbih, enteng, singkat, padat. Bagaimana kisah dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berzikir tasbih kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena lisannya, hatinya sering berzikir tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berada di dalam kondisi yang sangat genting sekali. Tidak ada manusia yang bisa menolong kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang sudah siaga satu berada di sekitaran kobaran api. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan peran kepada mereka, nganggur alias nggak punya kerjaan. Pinginnya menyelamatkan Nabi Ibrahim, tetapi tidak dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah model para malaikat. Sami'na wa ata'na la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, dan selalu mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada perintah, tidak mengerjakan. Maka angin pun tidak dapat perintah, air pun hujan tidak ada perintah, tidak ada turun. Dan Allah tiba-tiba menyuruh, memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Api yang diperintahkan oleh Allah, api yang sifatnya panas tetapi buat Nabi Ibrahim dingin, buat manusia di sekitarnya tetap panas membara. Itulah salah satu kelebihan tasbih, mengundang rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana juga Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam tatkala berada di dalam perut ikan, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesalahannya. Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam bertasbih pula kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang terus, diulang tanpa berhenti, sadar bahwa perbuatannya meninggalkan kaumnya dalam misi dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar dianggap sebagai perbuatan yang salah dan zalim. Maka dia berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menganggap dirinya benar-benar telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun juga menyampaikan dalam surah As-Saffat, ya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jika Yunus, ya, tidak termasuk golongan orang yang musabbihin, orang-orang yang gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam tetap berada di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Masya Allah. Inilah salah satu juga yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala menyadari dirinya berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sabar di dalam berjuang, tidak sabar dalam berdakwah, Allah berikan pelajaran dan Allah Subhanahu wa ta'ala tolong Nabi Yunus, ya, dan dikeluarkan dari perut ikan. Jika Nabiullah Yunus tidak termasuk golongan orang yang bertasbih, maka Nabi Yunus sampai hari kiamat, kata Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat tetap berada di dalam perut ikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam diriwayatkan, ya, sangat mutawatir di dalam Al-Quran, bahkan diceritakan menjadi buah bibir di masyarakat. Istrinya yang sudah usia lanjut, ya, kurang lebih sekitar 80 tahun. Ibu-ibu ada di sini 80 tahun? Ada? Nggak ada ya? Oh ada. Oh yang kecil ya. Istri Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam, ya, dikisahkan, ya, sudah usia lanjut, ya, dikatakan di dalam Al-Quran beliau posisinya mandul, nggak bakal punya keturunan. Tapi Nabi Zakaria pingin, ya, pingin apa? Pingin banget punya keturunan. Masya Allah. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam, ada di dalam surah Al-Imran, pun juga ada di takkid, dikuatkan di dalam surah surah Maryam, ya, qala rabbi ij'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Ya, selama 3 hari Allah perintahkan Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam untuk apa? Untuk, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, wadhkurullaha katsira, berbanyak berzikir kepada Allah, zikirnya tasbih di waktu pagi dan petang. Illa ramza, tidak boleh berbicara kepada manusia kecuali dengan bahasa tubuh, bahasa isyarat. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah dilakukan, dan Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam setelah keluar dari mihrabnya Sayyidah Maryam, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila. Maka Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam setelah keluar dari mihrabnya Nabi Sayyidah Maryam dan menemui kaumnya, apa yang beliau sampaikan, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila, menyampaikan supaya bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Alhamdulillah, akhirnya istri beliau yang sudah nenek 80 tahun akhirnya hamil. Alhamdulillah. Kemudian putranya dikasih nama Yahya. Yahya ini artinya kehidupan, hidup, rumah tangga. Kalau di dalamnya
tidak ada keturunan, terasa mati, terasa sunyi. Jangankan sendiri, berdua saja pasangan suami istri itu kalau tidak ada keturunan di rumah pasti sunyi. Mohon maaf ya, yang sudah punya cucu ya, seminggu aja ya, di rumah tinggal berdua, aki-aki sama nenek-nenek berdua di rumah ya, kemana berdua, pergi berdua ya, tidur berdua, anak udah nggak ngumpul lagi, masya Allah sepi, kangen sama cucu, padahal baru 1 minggu belum ketemu, apalagi sebulan. Maka setelah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih nama putranya Yahya, sebuah kehidupan yang luar biasa berada di dalam Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam, dan itulah barokahnya, wasilahnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih di waktu pagi dan petang. Ini rata-rata kita meninggalkan, rata-rata kita kurang open, kurang peduli salah satu perintah Allah ini. Apalagi suasana bulan suci Ramadan, habis sahur kenyang, kemudian sholat subuh berjamaah, habis itu pas kayak tadi pagi hujan ya, enaknya ngapain? Tarik selimut ya, tarik selimut ya. Maka hati-hati ya, kalau pasangan yang masih produktif hati-hati ya. Kalau udah tarik selimut, pasangan suami istri nyenggol kebablasan, beda kalau yang sudah aki-aki ya. Saya belum tahu ya Ki, gimana Ki? Masih ada rasa? Nggak apa-apa ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisa. Kalau malam boleh, kalau siang jangan. Iya. Ya. Kalau kata aki-aki, tah tua udah kepingin sih kepingin, tenaga udah kagak ada. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paginya kebanyakan habis sholat subuh ngantuk ya, tarik selimut ya. Padahal perintahnya dari Allah, kita suruh banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ba'da asar sampai nanti menjelang waktu maghrib, kebanyakan kita sedang ngapain ya? Yang posisi masih bekerja di kantor, pulang macet-macet, tahan emosi, bersabar sambil apa? Sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tatkala satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan, insya Allah ya, kesulitan yang ada di depan kita, yang sedang kita alami, insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita ngabuburit sore hari, mungkin ada yang berburu takjil, cari jajanan takjil, kita sedekah kepada para pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar kita, terutama mereka butuh untuk apa? Untuk bisa juga keluarganya bisa makan, bisa minum, bisa sekolah, dan bisa untuk yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa saling membantu bersama saudara-saudara kita yang benar-benar memiliki kebutuhan yang sangat luar biasa, kebutuhan yang urgent, tidak seperti, mohon maaf, yang memiliki penghasilan tetap ya, itu akan berbeda hasilnya dengan orang-orang saudara-saudara kita yang memiliki penghasilan tidak tetap, tidak jelas. Bahkan Masya Allah, satu hari dapat 10.000, 20.000 keuntungan, itu sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali dari diri kita untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum di malam hari ini yang bertepatan dengan gerhana bulan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga kita berpasrah diri kepada Allah, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan diangkat derajat kita menjadi golongan orang-orang yang muttaqin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatan jami'atan rahimahumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.